Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dr. Andes Haji Haryadi Tejo Laksono MSI. Yang terhormat Bapak Ferry dari Universitas Brawijaya Malang. Yang terhormat tuan rumah Abah Junaidi beserta para petani di Desa Kedungdowo. Alhamdulillah kita panjatkan puja syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan limpahnya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sekalian, pada sore hari ini kami akan mengadakan kegiatan sosialisasi Bapak tentang salah satunya pertanian berkelanjutan, pertanian presisi, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh dari Bapak Ferry dari Universitas Brawijaya Malang. Sebelum menginjak acara inti, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan sambutan dan arahan kaitan dengan kegiatan program ini, Bapak. Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Pak Abah Junaidi, Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki, beserta seluruh anggota Poktan Sumber Rezeki dan teman-teman di Pertangan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama menambah ilmu ya. Menambah ilmu ini topiknya termasuk topik baru, yaitu bagaimana penerapan precision agriculture atau pertanian presisi, yaitu konsep pertanian berbasis teknologi, meliputi konsep atau sistem pertanian yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil maksimal serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi bagaimana menerapkan pertanian, gabungan dari teknologi, inovasi teknologi, kemudian perubahan iklim dan strategi di dalam penerapannya. Nah, saya juga ingin mengikuti acara ini supaya petani di dalam melakukan implementasi pertaniannya juga mengikuti bagaimana perubahan iklim. Kalau di judul di atas ini, petani cerdas iklim, jadi petani menyesuaikan dengan alam atau iklim alam. Kemudian bagaimana yang ditanam atau komoditas yang ditanam itu sehat, segar, dan tidak stres. Nah, ini tujuannya ya ketahanan pangan. Mungkin itu mari kita ikuti bersama-sama pemaparan dari narasumber yang tadi. Beliau sudah beberapa kali kerjasama dengan Dinas Pertanian. Kemarin pembuatan mall dan PGBR ya. Meguriza. Iya. Ini sekarang alhamdulillah ada di Pak Abah Junaidi, semoga menambah ilmu. Apalagi di bulan Ramadan pahalanya menurut ilmu berlipat-lipat. Karena itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maju aja lah Pak, biar akrab. Di sini nggak apa-apa. Oh, cuma sedikit kan pesertanya. Maju aja. Ruangan nama Iya. Foto nyaman Pak. Ini nyaman. Pak, ayo nama. Materinya nanti ada tulisan yang kurang jelas gitu. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya, maju aja Pak. Biar enak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas, kepada seluruh teman-teman dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Kabupaten, ya, dan Tanaman Pangan, Kabupaten Ketahanan Pangan, maaf, Kabupaten Situbondo yang sudah mau untuk menyediakan dan
mengatur acara ini bisa berjalan. Jadi ini sebenarnya adalah hasil diskusi saya dengan Bu Rifa selaku Kabid, Bu ya. Kabid Penyuluhan. Bagaimana kita mencoba untuk memberikan pengetahuan yang terbaru, berusaha memberikan pengetahuan yang baru kepada petani di Kabupaten Situbondo terkait pertanian. Jadi karena baru bisa jadi memang belum tahu atau sudah tahu tapi belum ngerti. Nah, mudah-mudahan kehadiran saya di sini paling tidak menambah ilmu untuk bapak-bapak dalam bertani. Mudah-mudahan. Nah, sebelumnya saya tanya, buka puasa pukul berapa di sini? 17 berapa? 17.30. Oke. Maksud saya nanti waktunya biar ada untuk tanya jawab terkait apa yang saya sampaikan atau mungkin terkait hal-hal lain yang bisa saya bantu akan saya bantu. Nah, langsung saja. Jadi begini, Bapak-bapak, dirasakan atau tidak, percaya atau tidak, bahwasanya iklim di bumi ini berubah. Dan perubahan itu bukan hanya berdampak terhadap sektor ekonomi, perdagangan, macam-macam, tapi tidak kalah penting sektor pertanian. Kenapa? Karena perubahan iklim itu langsung, secara langsung itu menaikkan suhu. Suhu apa? Suhu rata-rata harian namanya. Jadi kalau saya dulu, saya itu asli Batu. Sampai sekarang saya di Batu. Dulu ketika saya kecil, tanaman apel itu di kecamatan saya, Batu paling bawah, itu bisa tumbuh subur. Panen bisa. Sekarang itu apelnya naik. Bukan harganya yang naik, tapi tanamannya yang naik. Kenapa? Karena di tempat saya nggak bisa ditanami. Ya bisa, tapi mati enggan, hidup segan gitu. Jadi apa istilahnya? Apa namanya? Komplikasi lah masalahnya. Jadi cuma batang kecil naik, daun sedikit, nggak pernah bisa berbuah. Nah, kenapa itu terjadi? Kita tidak bicara faktor lain yang bisa dikontrol petani seperti kesuburan tanah, residu pestisida, enggak, tapi faktor iklim. Jadi memang dulu di tempat saya itu masih dingin. Sekarang secara umum itu sudah panas. Batu itu sudah panas. Kenapa? Ya karena banyak faktor. Salah satunya itu global warming, bahasa kerennya orang-orang itu global warming atau pemanasan global. Jadi memang kenaikan rata-rata suhu harian yang satu hari rata-rata hanya naik 1 derajat, 2 derajat, itu pengaruhnya besar terhadap bidang pertanian. Nah, kita akan bahas seperti itu. Nah, oleh karena itu judulnya saya beri judul yang agak provokatif sebenarnya, Petani Cerdas Iklim. Kenapa? Karena salah satu faktor yang tidak bisa kita kontrol sebagai petani itu musim atau cuaca gampangannya. Bener nggak? Diprediksi nanam tembakau bulan ini panen, harga bagus, masih kemarau, tiba-tiba datang hujan, satu malam hancur. Termasuk tanaman tomat, cabai, atau kalau tempat saya itu bawang merah, waduh parah. Nah, kalau hal yang itu nggak bisa kita kontrol, paling tidak kita mengetahui. Jadi ibaratnya perang itu kalau kita tahu musuhnya, kita bisa nyiapkan senjatanya apa kan gitu. Kalaupun kalah, paling nggak kalah terhormat gitu loh. Artinya kalau bangkrut itu nggak habis-habisan gitu ya. Jadi antisipasi stres tanaman untuk membangun ketahanan pertanian. Jadi sebenarnya panasnya sinar matahari itu dapat mengakibatkan tanaman itu stres. Nah, stres tanaman yang tidak diketahui penyebabnya oleh petani, yang digarap, wah ini pasti kena penyakit gitu kan, ini pasti kena hama. Disemprot fungisida, disemprot insektisida, dipakai misalnya produknya Pak Abajun, nggak mempan. Kenapa? Karena yang sakit perut minum obat sakit kepala, nggak akan bisa sembuh. Kenapa? Karena stresnya ini bisa karena faktor tanah, faktor kerapatan tanaman, faktor ini kesuburan tanah dan sebagainya, yang diakibatkan oleh perubahan iklim tadi. Kita coba ini perubahan iklim sekarang menjadi fakta yang diakui secara global. Kalau dulu masih sekedar isu, alah nggak bener itu. Tapi lama-lama bener juga ya, kayak dulu COVID pertama nggak ada yang percaya, tapi lama-lama kok lama selesainya ya, akhirnya mau nggak mau percaya gitu. Karena banyak yang rumah sakit penuh dan sebagainya gitu. Nah, perubahan sama seperti bidang kita, perubahan iklim berdampak serius terhadap keanekaragaman. Maksudnya keanekaragaman gini, jika misalkan katakanlah padi
sebelumnya itu 10 varietas bisa ditanam di Situbondo. Karena perubahan iklim, maka varietas-varietas hibrida yang dulu cocok menjadi tidak cocok. Itu banyak, termasuk varietas biasanya yang justru lebih bertahan itu adalah varietas lokal. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun ditanam di Situbondo, ketika ada perubahan dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau yang varietas hibrida yang baru yang datang dari misalnya kabupaten lain dan sebagainya, pakai Situbondo langsung bisa nggak cocok. Kenapa? Jawabannya perbedaan tempat, perbedaan iklim yang membuat tanaman ini akan semakin menyempit jumlahnya yang bisa bertahan. Kenapa? Karena kalau dulu misalkan nanam sayur katakanlah seperti cabai, pakai mulsa gitu ya, pakai mulsa hitam perak, tumbuh bagus. Tapi sekarang karena panasnya berlebihan, baru pindah tanam dia langsung mati. Artinya pihak perusahaan benih sekarang juga pusing, Mbak. Mikir bagaimana menghasilkan tanaman yang hampir bisa ditanam di semua tempat dan cocok. Gitu. Kenapa ya? Karena kalau misalkan sudah produksinya bagus tapi nggak bisa ditanam di lahan gara-gara iklim, ya nggak bisa jualan juga mereka. Perusahaan besar sebut merek kan nggak apa-apa di sini. Pusing juga, Pak. Mikir produksinya tinggi, umurnya pendek, tapi cocok ditanam di lahan-lahan panas. Ah, itu mereka berpikir keras itu untuk itu. Jadi keanekaragamannya menurun, terus kemudian pertumbuhan tanamannya juga terhambat. Karena begini, sebenarnya kalau cahaya matahari itu kan dibutuhkan tanaman untuk masak. Tapi toleransinya tertentu, Pak. Kalau panasnya berlebihan bukan masak, tapi gosong. Kalau bahasa kuliahnya itu sunburn, jadi terbakar matahari. Jadi kayak anggrek, Bapak jemur di sini, nanti bagian tengahnya langsung coklat. Sunburn namanya. Jadi itu memang karena nggak kuat. Tapi kalau dijemur di daerah batu ya kuat. Kenapa? Intensitas yang datang ke daun itu beda-beda, Pak. Nggak bisa dipaksakan. Gitu. Jadi ya fotosintesisnya berlebihan, jaringannya mati. Nggak bisa mentolerir gitu loh, Pak. Rusak. Gitu. Terus yang tidak kalah penting yang ke-8 ini, fenologi OPT. Gampangnya gini. Karena suhunya naik, yang paling cepat berkembang siapa? Homo. Wereng terutama paling gampang. Jadi dengan naiknya suhu, wereng ini lebih cepat gede, lebih cepat kawin, lebih cepat bertelur, lebih cepat menetas. Makanya rakus. Tambah rakus, logikanya semakin panas kan semakin haus. Iya toh? Nah, wereng, hama, kayak ulat dan sebagainya itu istilahnya darahnya itu masuk dalam kategori berdarah dingin, Pak. Artinya darah dingin itu kecepatan metabolisme tubuhnya tergantung dari suhu. Kalau suhunya tambah panas, tambah cepat panas, dia akan lebih cepat berkembang biak. Jadi cepat makan, cepat kawin, cepat gede. Nah, makanya saya yakin pasti kerasa itu bedanya kalau musim penghujan nanam padi. Masalahnya kresek, potong leher, bercak daun gitu kan. Tapi kalau kemarau, werengnya meledak di mana-mana. Nah, meledaknya itu sudah karena memang dia seneng kemarau, pas kemarau panasnya berlebihan gitu loh, Pak. Jadi tambah meledak. Belum lagi kalau petani menggunakan varietas yang rentan ditambah ureanya berlebihan. Jadi kalau main game itu double kill gitu. Jadi disediakan oleh petani padi yang gurih, makanan yang gurih, urea yang berlebihan, terus nanamnya di musim kemarau, airnya kurang lagi, udahlah. Tanamannya stres kan, buyar itu. Nah, perubahan iklim juga dapat mengganggu aktivitas pertahanan dan ketahanan tanaman. Jadi kalau sebelum ada perubahan iklim, misalkan air 1 gelas untuk 1 tanaman padi itu cukup biasanya. Cukup untuk 1 minggu. Tapi sekarang nggak cukup. Mungkin 3 hari saja sudah habis. Kenapa? Kan karena di atasnya nguap terus, Pak ya. Daun kan fotosintesis nguap terus kalau panas. Ini nggak tersedia. Yang terjadi apa? Stres tanamannya. Kalau tanamannya stres, layu yang pertama terjadi. Kurang air kan? Kalau layu,
tinggal ada dua pilihannya, lanjut atau enggak. Kalau layunya lanjut, ya rusak. Kalau layunya nggak lanjut, misalnya petani respon, langsung diairi, kembali segar lagi. Nah, ini nambah pekerjaan sebenarnya. Buat petani nambah pekerjaan. Gitu ya. Itu contoh pertahanan dan ketahanan tanaman. Yang kedua, biopestisida. Nah, ini mungkin kaitannya perlu diantisipasi juga untuk Pak Jun ya. Jadi, Jakaba bagus, tapi kita perlu memprediksi bahwa kekuatan Jakaba itu terus dipertahankan mengikuti dengan kondisi di alam. Biopestisida itu kan banyak, seperti dari bahan nabati, terus kemudian dari mikroba seperti PGPR, mikoriza yang kita produksi di BBP Kapongan, BBP Melandingan, itu cocok untuk saat ini. Tapi kalau diadu terus dengan sinar ultraviolet yang berlebihan, efektivitasnya menurun. Kalau efektivitasnya menurun, mesti yang disalahkan produsen, bukan pemakai, gitu Pak. Susahnya. Makanya pada saat pelatihan dulu saya sarankan biopestisida itu supaya efektif diperhatikan waktu nyemprotnya, cara menyemprotnya, alat semprotnya bersih atau enggak. Untuk apa? Mengantisipasi rusak sebelum berperang. Jadi jangan sampai ngirim pasukan yang kelaparan untuk perang, mati dulu. Belum. Urusan perut ini urusan hidup dan mati soalnya Pak. Artinya kita kirim prajurit yang kuat untuk di lapang, dan yang kuat itu caranya apa? Itu adalah sering diperangkan. Sering diperangkan. Jadi kalau kalau seperti trichoderma katakanlah. Trichoderma yang kita dulu itu yang ini ya. Itu adalah trichoderma yang saya ambil dari lapang. Yang dibawa ke lab, dimurnikan, diperbanyak. Tapi itu ada jangka waktunya. Kalau terus-menerus diperbanyak di lab, dia lupa siapa musuhnya. Kenapa dia harus bekerja? Sehingga ketika dipakai petani, kok beda sama yang dulu ya? Padahal satu indukan. Kenapa? Karena lupa tugas utamanya. Paham ya? Itu biopestisida. Nah, justru mengambil dari lahan yang kondisi sangat ekstrim seperti ini, pasti mendapatkan isolat yang jago. Jadi, ibaratnya preman itu preman yang jagoan, yang hidup susah gitu loh. Itu yang mungkin dirasakan petani juga. Jadi kalau dulu nyemprot seret jam 6 sampai jam 7 pagi gitu Pak ya. Hama datang jam 8. Makan, mati Pak. Artinya apa? Daya racun yang tertinggal di daun itu masih bertahan. Tapi sekarang nyemprot selesai jam 7, jam setengah 8 panasnya berlebihan, hama datang nggak kira mati. Kenapa? Susunan kimianya itu pecah. Semua pestisida kimia termasuk biopestisida musuh utamanya itu sinar UV. Jadi dia akan pecah. Kalau susunan kimianya pecah, dia nggak beracun lagi. Kalau ada wereng datang ya makan paling pahit gitu dah. Mabuk, tapi nggak mati. Petani yang pusing, kok obatnya gak mandi, obatnya gak manjur. Bukan masalah obatnya, kita yang harus ngerti gitu loh. Kalau obat itu tetap Pak, dari pabrik itu kalau A ditambah B itu ya jadinya gitu, nggak bisa berubah. Itu pakai alat canggih kok. Cuma situ Bondo, sini, timur, barat, tengah, atau mungkin di Kabupaten Banyuwangi, produk yang sama bisa responnya beda. Nah, kita mencoba menyesuaikan sehingga responnya itu optimal sesuai dengan keinginan petani. Cespleng. Gitu ya, nanti kita diskusi. Terus banyak juga hama-hama baru yang muncul, Pak. Dulu nggak ada hamanya, tapi kemudian muncul. Bisa jadi. Salah satunya gini. Ketika petani hanya fokus untuk mengendalikan hama utama, misalkan wereng. Werengnya mati, tapi nanti yang meledak, wereng coklatnya mati, yang warna coklat ya, tapi bisa jadi muncul wereng hijau. Nah, wereng hijau ini menjadi ganas, itu bukan karena pestisida, tapi karena perubahan iklim juga. Jadi tambah puyeng lah petani. Saya selaku dosen di perlindungan tanaman yang ngurusi hama penyakit, pengendalian hama penyakit, itu juga lumayan pusing. Jadi ibaratnya ini belum selesai, muncul lagi. Gitu. Termasuk ekspresi racun BT pada tanaman transgenik. Ini nggak begitu berpengaruh. Nah, sekarang kita spesifik terhadap hama penyakit, tapi nanti ada hubungannya dengan apa yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Yang pertama, dampak perubahan iklim itu keanekaragaman dan kelimpahan hamanya banyak sekali. Sekarang banyak sekali contoh.
Sekarang saya yakin di situ Bondo udah masuk di jagung. Namanya Spodoptera frugiperda. Bahasanya itu FAW, ulet yang nyerang pucuk titik tumbuh itu loh. Itu pakai jenis insektisida apapun nggak mempan kecuali bahan aktifnya emamectin benzoat. Itu pertama kali dilaporkan mulai dari Sumatera Utara sampai Kediri. Kediri sekarang lagi tinggi-tingginya kan sentra jagung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang pertama dia sudah kebal terhadap banyak pestisida. Yang kedua, faktor panas ini yang membuat dia itu semakin cepat rakus. Semakin cepat rakus, semakin berubah jadi ngengat ya, kelaper. Kalau sini kelaper mungkin ya. Kelapernya terbangnya tambah jauh, terbangnya tambah banyak jumlahnya gitu loh. Terus perubahan distribusi geografis hama dan penyakit. Ini termasuk perpindahan, kalau contoh Pak ya, bule jagung Pak, yang paling gampang. Bule jagung. Kalau dulu di Jawa itu jenis bule jagung itu hanya satu. Karena yang lain itu ditemukan di Lampung, ditemukan di Maros, Sulawesi Selatan. Sekarang di Jawa itu sudah kemasukan jenis yang ada di Lampung. Dampaknya apa Pak? Dampaknya gini, ada beberapa jenis fungisida untuk jagung yang dulu bagus karena target sama si A itu cocok. Nah ini ketambahan si B. Si B ini nggak kebaca sama pestisida tersebut, akhirnya tetap hancur jagungnya, tetap putihan ya. Kalau di sini aja bule ya, bulean gitu. Nah contohnya gitu. Terus termasuk serangan serangga atau hama di musim dingin. Kalau di luar negeri musim dingin, kalau kita ya musim penghujan. Kalau dulu musim penghujan itu masalahnya mesti fokus hanya di penyakit. Mau baik itu layu, penyakit daun, pokoknya golongannya jamur sama bakteri. Sekarang hama itu di musim penghujan juga banyak, Pak. Itu. Saya yakin pasti iya, termasuk bawang merah. Ulat bawang merah dulu itu ya ada di musim kemarau. Kalau musim penghujan itu penyakitnya layu atau nyeker itu. Daunnya tiba-tiba malik itu loh pertumbuhannya. Rusak. Sekarang liromisa, lalat yang kecil itu juga jadi masalah meskipun di musim hujan. Seten istilahnya ya. Ulat Spodoptera exigua namanya, jadi ulat bawang merah itu musim penghujan sama banyaknya sekarang. Jadi biaya pengendalian lebih tinggi kan gitu. Salah satunya iya. Kenapa? Karena musim bergesernya musim, Pak. Kalau dulu pasti kita bisa prediksi lewat namanya Pranoto Mongso ya. Kalau misalkan gareng pung bunyi, itu pasti mau masuk musim kemarau. Padahal gareng pung itu ini, Pak. Kalau bicara hewan ya, hewan yang paling hewan ciptaan Allah yang paling canggih, Pak. Kenapa? Karena dia itu punya biosensor untuk mengukur kelembapan curah hujan. Jadi kalau dia bunyi, itu pasti akan kemarau. Sekarang gareng pungnya itu diprank sama musim. Iya toh? Di Malang itu bunyi diberingin gitu kan banyak ya. Wah, pasti musim kemarau bentar lagi. Seminggu lagi hujan terus. Gareng pungnya kan bingung. Kalau pakai alat mungkin bisa salah, Pak, buatan manusia, tapi kalau buatannya Gusti Allah sebenarnya paling canggih. Dia tuh bisa merekam istilahnya gitu, hubungan antara kadar air, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, sehingga dia, ini musim kemarau gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Itu contohnya. Jadi kalau petani binaan saya di Malang untuk tanaman cabai, kalau mau nanam bibitkan ya, kan itu tegalan. Jadi kalau nanam cabai besar itu setahun sekali, tergantung hujan kan. Jadi kalau bibitkan kapan waktu yang pas, nunggu tanda alam, salah satunya uret, gareng pung gitu. Oh ini mau masuk musim hujan. Ternyata setelah hujan deres, semuanya nyemai depan rumah, dipakai greenhouse macam-macam, sampai 20 hari ke depan nggak ada hujan sama sekali. Lah bibitnya kan yang buang. Dan biayanya besar, satu kampung semuanya petani cabai kok. Gimana Pak? Ya saya susah juga, karena masalah hujan ini kan masalah di luar kontrol kita. Ternyata gitu. Nah akhirnya sudah 2-3 tahun ini petani sudah mulai bisa menyesuaikan bahwa hujan pertama tidak selalu tanda untuk masuk musim hujan, tapi ditunggu dan sebagainya gitu. Terus banyak juga spesies yang punah. Spesies yang punah sayangnya adalah spesies makhluk hidup halus di dalam tanah yang membantu petani. Nah ini
akselerasi atau pemercepatan punahnya ini dua faktor. Faktor alam sama faktor manusia. Kalau faktor alam ya kenaikan suhu tadi, jadi tanahnya itu semakin panas, kelembapan tanah semakin rendah, dia mati. Yang faktor manusianya pengolahan tanah yang kurang baik. Contohnya adalah pemanfaatan obat rumput atau herbisida yang terlalu berlebihan. Itu bisa membunuh. Iya, membunuh makhluk hidup bermanfaat tadi menjadi ya termasuk predator, musuh alami, jamur-jamur trichoderma yang banyak itu mati. Ya, apalagi obat keong yang dosisnya tinggi. Logikanya gini, Pak. Kalau di sawah ya, kalau Bapak nyemprot di lahan padi yang mau ditanam pakai obat pakai insektisida, keong mati, kemudian belut mati, berarti Bapak overdosis. Belut yang sangat kuat kayak gitu aja mati gitu loh ya. Apalagi kodok, terus kemudian keong, makhluk-makhluk kecil yang berguna untuk lahan kita ya pasti mati. Kalau mati, Pak, jangan salahkan ketika tanam nanti padi, kemudian Bapak harus perang sendirian melawan hama penyakit. Kenapa? Karena hama penyakitnya yang seharusnya kita itu punya sahabat petani yang namanya belut, kodok, capung, laba-laba di lahan sawah padi ya. Itu sahabat petani karena dia yang makani wereng. Jadi Bapak di rumah wiritan, zikir gitu ya, sarungan. Di lahan ada yang berburu wereng. Jadi dampaknya nggak begitu sering nyemprot, tapi tanamannya aman. Tapi kalau sahabat tadi dibunuhi dulu, Bapak berperang sendirian, nanti ya jangan salahkan werengnya loh. Saya nggak ada yang makan kok. Saya cuma ngandalkan disemprot, kalau nyemprotnya nggak bener, dosisnya nggak tepat, werengnya di rumpun bawah, nyemprotnya di atas, ya kayak kita gini hujan ya kita nggak kena. Werengnya yang guyu aja, Pak. Nah gitu. Nah ini mengakibatkan yang terakhir, Pak, mengurangi kemanjuran teknologi perlindungan tanaman yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi apapun teknologinya, dengan perubahan iklim ini menjadi menurun. Menurun karena gini. Di dunia pestisida itu kehilangan semprotannya itu ada dua. Kehilangan semprotan sebelum nempel ke bidang sasaran, yaitu daun misalnya. Bagaimana caranya? Kalau nyemprot terlalu panas, jadi sebelum nempel sudah kena sinar UV pecah. Yang kedua, faktor angin. Karena perubahan iklim ini juga mengubah, ini kan banyak bencana alam termasuk angin puting beliung dan sebagainya. Jadi nyemprotnya di sini, landing butiran pestisidanya di sana, di lahan sebelahnya. Yang seneng petani sebelahnya dapat semprotan gratis karena anginnya terlalu kencang. Itu hilang sebelum nempel. Kalau hilang setelah nempel banyak, Pak. Saya yakin bapak-bapak di sini kalau nyemprot, kalau enggak tanamannya sampai bahasa Jawa ini kelomoh, koplo, kayak dimandiin, itu enggak marem, nggak lega, nggak puas gitu. Padahal yang terlalu kolomo itu justru membuang pestisida. Kenapa? Daunnya sudah disemprot rata, kemudian kembali lagi di 2 kali baleni ya. Apa yang terjadi? Ya ini netes, Pak. Netes jatuh ke bawah. Padahal ya buang. Kalau di tanah ya sudah hilang. Wong hamanya di daun, wong itu di tanah ya nggak akan bisa berguna. Justru yang masuk ke dalam tanah itulah yang merusak tanah. Kenapa? Karena di tanah itu banyak mikroba bermanfaat yang mati gara-gara penyemprotan yang tidak tepat sasaran. Bahasanya gitu. Makanya dengan produk biologi seperti mikroba PGPR, mikorrhiza, termasuk jakaba, kita bantu tanah kita supaya lebih cepat subur. Ibaratnya tentara itu nambah jumlah tentara. Wis. Karena tentara yang sekarang ada di lahan kita secara umum itu jumlahnya sedikit dan tertekan, nggak punya senjata, nggak punya logistik. Kita datangkan bala bantuan sebanyak mungkin. Nah, kalau bala bantuannya banyak, yang terjadi apa, Pak? Tanahnya mulai subur. Kalau tanahnya subur, dampaknya nanti nggak gampang stres. Kalau tanamannya nggak gampang stres, pengairannya berkurang, pupuk kimianya berkurang, pestisidanya berkurang, panennya tetap bagus. Hubungannya di situ sebenarnya. Oke. Ini pakai pakai uang dolar. Tapi intinya begini.
Ini data, Pak. Jadi sekalian belajar ya. Jangan berharap kalau yang Bapak tanam padi paling gampang, potensi produksinya 10 ton itu bisa 10 ton. Bisa, tapi mungkin jarang. Artinya nggak selalu. Kenapa? Karena yang panen aktual, artinya yang bisa dipanen oleh petani rata-rata semua komoditas itu hanya 63,5%. Anggaplah 65%. Berarti yang 35%-nya itu hilang, Pak. 35% kecil, Mas ya. Kalau bicara satu peta, kalau bicara skala kabupaten, 35% itu bisa ratusan ton. Bayangkan kalau ratusan ton itu dikalikan ke uang, banyak juga. Kalau padi seharusnya panen 10 ton, panennya hanya 6,5 ton atau 7 ton. 3 ton hilang. Hilangnya kenapa? Ada hama, ada penyakit, ada gulma. Ini berdasarkan hasil penelitian, Pak. Jadi lumayan, Pak, kalau misalkan kita bisa mengendalikan hama, penyakit, sama gulma, itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 30% kehilangan hasil yang seharusnya hilang menjadi tidak hilang. Jadi makanya kadang teknologi ya, maaf ya, teknologi pengendalian hama penyakit, baik itu pestisida kimia atau biopestisida, buat petani itu dibilang meningkatkan produksi. Salah, Pak. Yang meningkatkan produksi itu pupuk, makanan kan? Tapi produk perlindungan tanaman menyelamatkan kehilangan hasil. Beda, Pak ya? Beda. Yang seharusnya panen 6,5 ton jadi 8 ton. Nah, yang 1,5 ton itu bukan menambah sebenarnya. Yang seharusnya hilang menjadi tidak hilang gitu aja. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan benar ke tanaman, yaitu melalui inovasi dan teknologi perlindungan tanaman plus strateginya nanti kita bahas yang baik dan benar. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa iklim di muka bumi ini terus berubah, apa yang bisa dimulai oleh petani, Pak? Jadi kita nggak bicara muluk-muluk tentang desain, terus kemudian precision agriculture yang saya tadi diskusikan dengan Pak Kadis, bahwasanya gini, precision agriculture itu adalah teori yang sudah diterapkan dalam skala yang terkontrol. Paling gampang itu greenhouse. Itu bisa. Jadi berapa airnya, berapa pupuknya itu dihitung bisa. Ngatur kelembapannya, cahaya matahari masuk berapa persen bisa. Tapi kalau di lahan terbuka, teori hanyalah teori, Pak. Kalau diterapkan nggak bisa, pasti oleng itu. Misalkan, oh lahan sekian butuh air sekian. Ternyata faktor yang tidak dikontrol dalam perhitungan itu seperti apa? Ketersediaan air, ya kan? Kalau airnya digilir nggak masalah. Jenis tanahnya kalau situ Bondo ini berpasir, cenderung berpasir ya. Jadi kalau diairi sedikit cepat hilang, ya. Tapi kalau tergenang, lama hilangnya berarti dia lihat ngikat air, ya kan? Jadi kalau pertanian presisi untuk skala besar itu belum cocok. Tapi bapak-bapak paling nggak tahu bahwa sekarang ada jenis jenis pekerjaan, jenis teori di pertanian bahwa kalau kita mengukur semua yang kita lakukan dan kita masukkan di lahan kita, itu nanti hasilnya bisa diprediksi. Tapi itu pun prediksinya nggak 100% benar. Makanya kita lihat saja apa yang bisa dimulai oleh petani. Begini, aktivitas adaptasi utama pada pertanian karena iklim yang berubah, salah satunya apa? Coba dikembangkan ulang varietas lokal yang sudah ratusan tahun ada di sini. Jadi kalau padi itu kadang ada galur istilahnya, galur lokal seperti apa ya? Padi Ya, kece-kece. Itu kan bukan produksi pabrik kan, Pak. Turun-menurun ada di sini. Saya yakin itu pasti lebih tahan terhadap kondisi yang ada di situ Bondo. Meskipun katakanlah, Pak, umurnya panjang, Pak, panennya nggak sebanyak hibrida. Iya memang. Tapi percayalah kepada saya, karena saya konsultannya perusahaan benih. Justru varietas lokal itu adalah indukan mereka untuk membuat hibrida, Pak. Itu pinternya mereka. Jadi seperti mereka itu punya galur lokal Nganjuk, APPI 1, itu yang dari seluruh Jember, situ Bondo, Indonesia. Nanti gampang, potensi pasarnya itu petani mengingat ini, ya udah tinggal ambil indukan ini, kalikan indukan ini, diseleksi, diproduksi massal, dikemas, petani suruh beli lagi.
Gitu. Maksud saya begini, boleh pakai hibrida untuk kebutuhan, tapi kalau misalnya ada varietas lokal yang bagus juga, tetap dipertahankan. Tetap ditanam lah, supaya nggak hilang. Karena kalau hilang nanti, nggak bisa kembali, Pak. Itu namanya plasma nutfah. Jadi, indukan genetik yang cocok, kemudian karena nggak ada yang nanam, pasti lama-lama hilang. Ini sama kasus seperti bawang putih lokal. Ya, bawang putih lokal di Batu, yang namanya lumbu ijo, lumbu kayu, itu khas. Sekarang petani kalau misalnya mau nanam itu sulit nyari bibitnya. Kenapa? Karena nggak ada yang nanam, jadi hilang. Bayangkan itu. Sehingga ya enak aja wis impor, digempur gitu ya. Ya. Yang kedua, jawabannya adalah biodiversitas, Pak. Jadi jangan pernah beranggapan kalau satu jenis tanaman itu paling bagus produksinya dibandingkan kalau tanaman itu didampingi dengan tanaman asosiasi seperti yang kalau depan ini namanya refugia. Memang manfaatnya bukan untuk produksi, Pak. Sekali lagi, tanaman refugia itu tidak meningkatkan panen, tapi menyelamatkan potensi kehilangan panen, khususnya dari serangan wereng. Karena kalau wereng menghabiskan padi, habis, puso istilahnya kan, kebakar. Nah, dengan menanam seperti ini, itu bisa membantu kita untuk mendatangkan sahabat petani yang namanya musuh alami, biar ngekos di situ. Kalau ngekosnya enak, gitu kan, nyaman, ada wifi, ada TV, ada AC, air panas, betah di hotel, berhari-hari nggak keluar hotel tuh betah, makanan diantar. Nah, rasa terima kasihnya apa? Bayar, Pak. Nah, musuh alami di tanaman refugia juga gitu. Terima kasihnya ke petani apa? Ya, makani wereng yang ada di lahannya. Lupa nanti kan ke lahannya tetangga. Jadi amal jariah, Pak. Gitu, iya toh? Siapa tahu nanti jadi amal jariah. Misalkan satu lahan Bapak kelilingnya tanami kayak gini ya, tanaman berbunga. Werengnya Bapak aman. Aman, nih. Ternyata lahan samping werengnya juga aman. Yang dapat pahala kan Bapak. Nggak perlu ngeluarkan uang ngasih pestisida, tapi sama-sama sehat tanamannya. Terus, yang keempat, mendorong praktek konservasi tanah. Jadi, segala sumber masalah di permukaan tanaman, di permukaan tanah, itu pasti dalam tanah. Apapun itu. Jadi, hanya sekian persen masalah tanaman, misalkan layu, hama penyakit di atas tanah, itu masalahnya mesti di tanah. Karena prinsipnya satu, Pak. Kalau tanahnya itu sehat, tanahnya itu subur. Loh, Pak, tanah subur itu dari segi apa? Ada 3, Pak. Kesuburan dari segi fisika. Jadi fisika itu kayak gini. Gampang nggak ngolahnya? Gembur nggak ngolahnya? Terus kemudian kalau misalkan setelah diairi, seberapa dalam kaki kita masuk? Itu artinya seberapa dalam akar tanaman padi bisa nyari makanan. Kalau hanya masuknya mata kaki, berarti kan akar padinya segitu. Terus kemudian Bapak pengen panen padinya banyak, nggak bisa. Jadi banyak pengeluaran daripada pendapatan. Hancur, Pak. Tapi kalau setelah diluku, setelah dibajak, diairi, kemudian masuknya lebih dalam, berarti kesuburan tanahnya sudah mulai terbentuk dari segi fisika. Artinya apa? Gembur. Yang kedua, kesuburan tanah dari segi kimia. Jadi kandungan nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium di tanah ini sebenarnya banyak, Pak. Saya yakin banyak. Kenapa? Karena setiap musim tanam kan pasti Bapak pupuk kimia. Tapi pertanyaan saya, bisa dimakan nggak pupuknya? Bisa, Pak. Seberapa banyak? Nggak tahu, Pak. Pokoknya logikanya kalau dikasih makan lebih banyak, tanamannya lebih subur. Tapi pada tahap tertentu, Pak. Jangan dipaksakan. Jadi tanah itu bisa jenuh. Ya kayak kita, saya senang nasi goreng. Misalnya, terus kemudian setiap hari makan nasi goreng. Nggak bisa saya. Atau saya makan nasi gorengnya maksimal 2 piring. Bapak kasih 3 piring, pingsan saya, Pak. Padi juga gitu. Padi masih kecil, butuh ureanya secukupnya. Kemudian, kelamaan, Pak, kasih banyak. Yang terjadi apa, Pak? Kayak bayi masih makan bubur, Bapak kasih rawon. Opname, Pak. Stres tadi itu loh, arahnya. Kalau tanamannya stres, Bapak kasih apapun di situ nggak mau makan dia, ngambek.
jenuh, mentok ibaratnya. Nah, caranya supaya kita tahu bahwa tanah kita subur, kimianya bagus atau enggak, banyak atau enggak, bisa dimanfaatkan enggak, caranya harus bisa ngomong, Pak, tanahnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanahnya supaya bisa ngomong? Dilabkan, Pak. Bapak tanyain gini ya, Bapak dikira temennya, oh, kentean obat. Nah, kamu butuh apa? Nggak bisa. Tanah itu diambil, dibawa ke lab. Nah, nanti di lab itu ada alat yang bisa baca, oh, tanah di daerah mana ini? Arjasa. Pada tanaman padi misalnya, padi terus, itu kandungan NPK-nya sekian, bahan organiknya sekian, itu ngomong semua. Nah, dari ngomong itu, kemudian dibacakan oleh dokternya. Oh, Bapak kolesterol, kurangi makan ini. Tanah Bapak ini kebanyakan nitrogen. Jadi kalau nanam lagi, nitrogennya dikurangi, ditambah jamunya, yaitu pupuk organiknya, biar nitrogen yang banyak itu bisa disedot oleh akar. Nah, yang bisa mengolah dari yang enggak bisa kesedot itu cuma satu, Pak, yaitu mikroba. Jadi ibaratnya mikroba itu kayak koki, Pak. Bahan mentahnya ada, tapi tanaman nggak mau makan. Wah, ini sayur mentah kok saya makan, harus dimasak dulu. Siapa yang masak? Mikroba. Kalau mikrobanya nggak banyak, ya yang dimasak nggak banyak, Pak. Kokinya cuma sedikit, catering banyak, ya wis apa kata gitu kan gitu. Tambahlah chefnya, tambahlah kokinya. Dari mana ngambilnya? Mungkin yang sudah ada di sini ya dari Pak Bajun. Kalau misalkan kurang, bisa saya bantu mensupport isolatnya. Kalau praktek, wah sudah saya ajari kan gitu. Kalau mau beli banyak, tapi masa beli terus, ya kan yang kaya nanti perusahaan. Artinya kita bisa memproduksi dengan kualitas yang bagus sama dengan perusahaan, tapi biayanya lebih murah. Pak, nggak percaya? Ya kalau belum dicoba mana bisa percaya, Pak. Dukun aja nggak kelihatan, Bapak banyak percaya kok. Iya itu? Iya, dokter bilang, Bapak ini kolesterol. Misalkan orangnya nebak, tapi Bapak percaya kan, oh iya dok, saya kolesterol, padahal sebenarnya enggak. Artinya apa? Artinya teknologi inovasi di level petani yang sudah kita miliki, ayo kita manfaatkan dengan baik. Kita optimalkan bareng-bareng. Sistem tanpa atau minimal olah tanah, ini mungkin belum bisa diterapkan di situ Bondo, tapi kalau untuk tanaman sayur di dataran tinggi sudah bisa. Jadi namanya itu membuat bedengan abadi, Pak. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, tomat gitu. Jadi bedengan itu nggak pernah dibongkar. Sekali tanam, panen, dicabut kan tanamannya habis, bedengan itu dipakai lagi. Kalau petani kan ini dibalik ke sini. Bedengan dibalik ke yang cekung itu kan. Nanti yang ini naik, tanam lagi. Loh Pak, hubungannya dengan iklim, kemudian adaptasi kesuburan tanah apa? Gini loh Pak, di dalam tanah itu yang namanya kesuburan fisika, kimia, biologi, itu kan ibaratnya rumah itu baru bangun, mau jadi, disuruh pindah lagi. Nggak akan pernah tercapai itu kestabilan kesuburan tanah. Loh Pak, tapi kan makanannya tanaman butuh pupuk tetap kasih. Tapi kalau nggak diolah, ya tetap diolah, namanya digacar kalau cuma saya, dicangkul biasa. Tapi gulu putahnya tetap. Jangan lupa ditambahkan dekomposer sama pupuk organik. Sudah nanti kesuburan tanah di situ stabil. Jadi ditanami apapun tetap bisa mendukung pertumbuhan tanaman, namanya bedengan abadi. Jadi bayangkan kalau itu bisa terlaksana kesuburannya, maka setiap musim tanam bawang merah atau cabai atau tomat nggak perlu biaya olah tanah total, yang itu biayanya besar kan. Buruh taninya susah, kadang masih nunggu, terus kalau nggak mahal nggak mau. Dengan penggunaan bedeng abadi itu sudah sangat mengurangi biaya usaha tani. Itu bisa diterapkan itu asalkan kesuburan tanah tadi sudah tercipta secara stabil. Nah, kapan stabilnya Pak? Ya kita mulai. Oke, jangan lupa Pak, rotasi tanaman yang bisa kita lakukan. Padi pantun itu bagus asalkan Bapak ibaratnya tanah itu kan diperkosa. Kalau diperkosa ya diimbangi Pak, sama istirahatnya, diimbangi sama shoppingnya, sama healingnya, sama transferannya gitu loh. Ayo, saya bicara agak kotor, mohon maaf, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya.
tanah kita dalam 1 tahun 3 kali tanami padi itu pemerkosaan berat. Karena apa? Karena tidak pernah diberi kesempatan untuk istirahat, untuk seneng-seneng. Nah, seneng-senengnya tanah itu cuma satu, Pak. Bro. Ya kan? Bro itu kan masa istirahat. Makanya orang dulu kenapa kalau habis tanam padi dibero, dibiarkan wes, nggak diapa-apakan, kemudian diolah, ditanam lagi pasti subur. Kesuburan tanahnya sudah kembali, Pak. Jadi nggak tanpa pupuk kimia, tanpa urea berlebihan, padinya mesti subur, mesti sehat. Tapi kalau baru panen langsung diolah tanpa dikasih pupuk organik kemudian ditanam lagi, akarnya ini ngoyo, Pak. Berat untuk nyari makanan karena memang dicari itu nggak ada atau belum ada. Karena nutrisi tanaman itu kan siklus, Pak, di dalam tanah ya. Jadi jangan pikir makanan tanaman itu urea, Pak. Saya sebut urea saja yang paling banyak. Kenapa? Karena Bapak mangga ini ya, mangga depan besar. Upak makanan mangga ini urea, Pak. Kalau nggak di urea biasanya nggak tumbuh subur. Oke, ambil urea 1 karung, taruh di batangnya, mati, Pak. Meranggas rontok. Tapi kalau mangga ditaruh 1 karung pupuk organik, pupuk kandang, kompos, tambah subur, Pak. Jadi sebenarnya makanan tanaman itu bukan pupuk kimia. Pupuk kimia itu sebenarnya tambahan jika pupuk organiknya kurang. Mana mungkin, Pak, bisa bertani tanpa pupuk kimia saat ini loh, Pak. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun itu yang dicari kan sumber daya alam toh, pakai sistem tanam paksa, terus kemudian panen 10 karung, 1 karung buat petaninya, 9 karung buat Belanda. Saya tanya pada saat itu apakah sudah ada Ponska? Apakah sudah ada urea, KCL, ZA? Nggak ada, Pak. Wong adanya urea itu setelah selesai Perang Dunia Kedua di dunia loh, apalagi di Indonesia. Artinya apa? Tanah kita subur, Pak, dengan memanfaatkan apa yang ada di Indonesia. Bapak saya yakin pasti punya pabrik urea sendiri di rumahnya, namanya di kandang sapi, di kandang kambing. Itu kan pabrik urea, Pak. Lah dulu bapak-bapak kita, kakek-kakek kita pakai itu ya cukup kok. Lah kalau sekarang kurang, mari kita benahi pelan-pelan gitu. This.